Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Pada video kali ini kita akan membahas materi persamaan eksponen. Nah, ada 3 bentuk yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat p, kemudian A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, dan yang ketiga adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Oke, langsung saja kita ke bentuk yang pertama. Jadi kalau misalkan ada A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka pangkatnya tinggal kita sama dengankan, atau fx sama dengan p. Dengan catatan A-nya harus positif atau lebih dari 0, dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini berlaku ketika bilangan pokoknya itu sama ya. Bilangan pokoknya itu adalah yang A nih, di sini. Oke, nah biar lebih jelas kita langsung ke contoh soalnya nih. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan eksponensial berikut. Yang A di sini 4 pangkat x kuadrat min x sama dengan 16, dan yang B dan yang C bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, kita coba jawab yang A dulu nih, yaitu 4 pangkat x kuadrat min x sama dengan 16. Nah, di sini bilangan pokoknya belum sama ya, baik di ruas kiri ataupun ruas kanan, sehingga tugas kita adalah menyamakan bilangan pokoknya dulu. Jadi inti di bentuk yang pertama ini, bilangan pokoknya itu harus sama dulu. Nah, cara menyamakannya gimana? Boleh nggak kalau misalkan di ruas kiri ataupun ruas kanan kita ubah? Boleh, nggak masalah. Yang penting sama, intinya harus sama. Tapi ini kalau untuk soal yang pertama atau yang A ini, kita hanya perlu mengubah yang 16-nya saja nih. Jadi yang 4 pangkat x kuadrat min x-nya itu tetap, kemudian 16 ini kan 4 pangkat 2. Jadi lebih gampang ya, lebih cepat ya. Boleh nggak kalau misalkan diubahnya dalam bentuk 2 pangkat sekian? Boleh, nggak masalah. Tetapi ini mempermudah kita kalau misalkan kita hanya mengubah si ruas kanannya saja. Oke, jelas ya? Jadi ini karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita sama dengankan. Jadi x kuadrat min x kita sama dengankan dengan 2. Nah, ini jadi persamaan kuadrat nih. Karena min 2-nya karena 2-nya bisa kita pindahkan ke ruas kiri jadi min 2 ya. Sama dengan 0. Tapi tinggal kita faktorkan nih. Kita dapat di sini x min berapa nih? Min 2 sama x plus 1 ya. Berarti kita dapat ada 2 nilai x nih. X yang pertama itu adalah 2, kemudian x yang kedua itu adalah min 1. Jadi karena kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya, maka kita tulis nilai x-nya tadi yang paling kecil yang mana? Yang min 1 ya. Berarti kita tulis min 1 terlebih dahulu, kemudian baru yang 2. Mudah ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua atau soal yang B. Nah, di sini di ruas kiri ataupun ruas kanan terlihatnya agak rumit ya. Tapi kita coba sederhanakan dulu nih. Yang pertama kita sederhanakan yang di ruas kiri terlebih dahulu. Nah, yang di ruas kiri ini kan bentuknya pecahan nih. Biar tidak pecahan gimana? Ini karena bilangan pokoknya sama-sama 3, di sini kan 3 pangkat 1 ya. Ingat kalau ada bentuk A pangkat B dibagi A pangkat C, ini bisa kita tulis A pangkat B kurang C. Nah, berarti ini bisa kita tulis 3 pangkat 1 dikurang dengan X min 2. Kemudian masih ada pangkat 2 di sini. Ini yang di ruas kiri nih. Nah, yang di ruas kanan ini kan akar 3 dari 1/9. 9 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Gitu. Jadi nah, ini udah kelihatan nih bilangan pokoknya kayaknya sih sama-sama 3 ya. Tapi coba kita lebih sederhanakan lagi nih. Oke, di ruas kiri berarti jadinya apa nih? Ini kan dikali pelangi ya, atau kita menggunakan sifat distributif untuk mengeluarkan tanda kurungnya nih. Berarti jadinya apa nih? 3 pangkat min x ya di sini ya. Karena min kali x jadi min x, kemudian min kali min 2 adalah plus 2. Plus 2 ditambah 1 jadi plus 3. Kemudian jangan lupa di sini ada kuadrat. Oke, kemudian yang bentuk akar ini masih kita tulis dalam bentuk akar, tetapi yang 1/3 pangkat 2 itu kita ubah bentuknya jadi 3 pangkat min 2. Oke, jelas ya.
Nah, kemudian ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya tinggal kita kali. Jadi min X kita kali 2, jadi min 2X. 3 dikali 2 jadi 6. Kemudian ingat, kalau misalkan kita mau menjadikan akar itu menjadi bilangan berpangkat, maka pangkatnya akan menjadi pangkat pecahan. Sehingga ini bentuknya menjadi 3 pangkat min 2 dibagi sama 3. Oke, jelas ya? Nah, kemudian bilangan pokoknya sudah sama semua nih. Bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya tinggal kita samakan. Nah, cara menyamakannya ya udah tinggal kita tulis min 2x plus 6 sama dengan min 2/3. Gitu ya. Nah, ini biar nggak pecahan nih, ini kan ruas kanan pecahan ya. Kita kalikan 3 aja nih ke dua ruas. Berarti nanti min 2x kali 3 dapat min 6x. 6 dikali 3 dapat 18. Kemudian min 2/3 kali 3 adalah min 2. Oke, 18 kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga kita dapatkan min 6x sama dengan min 2 dikurang sama 18. Jadi min 10. Sehingga kita dapat nilai x-nya adalah min 20 dibagi dengan min 6. Minnya coret ya. Atau kalau misalkan kita mau sederhanakan lagi, sama-sama dibagi berapa nih? Sama-sama dibagi 2 ya. Sehingga kita dapatkan nilai x sama dengan 10/3. Jadi himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah 10/3. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, di soal yang ketiga ini adalah 3 pangkat X dikali 4 pangkat X tambah setengah sama dengan 3456. Oke, jadi kita coba sederhanakan yang ada di ruas kiri terlebih dahulu ya. Berarti ini 3 pangkat X dikali dengan 4 pangkat X. Nah, ini kan ditambah setengah ya. Kalau ditambah setengah berarti ini artinya adalah 4 pangkat X dikali dengan 4 pangkat setengah. Gitu. Sama dengan 3456. Jelas ya? Nah, kemudian di sini coba kita lihat 3 pangkat X dikali 4 pangkat X. Ini bisa kita ubah menjadi 3 kali 4 kemudian dipangkatkan dengan X. Nah, kemudian 4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah itu artinya adalah akar dari 4. Kemudian sama dengan 3456. Nah, kita coba sederhanakan yang akar 4 terlebih dahulu nih. Oh ya, ini 3 kali 4 bisa kita hitung jadi 12 pangkat X ya. 12 pangkat X dikali 2 sama dengan 3456. Kedua ruas kita bagi sama 2. Kita bagi 2 agar di ruas kiri hanya tersisa 12 pangkat X saja. Seperti ini. Sisanya adalah 12 pangkat X. Kemudian 3456 dibagi 2 itu 1728 ya. Nah, 1728 itu sama saja seperti 12 pangkat 3 nih. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita samakan, yaitu X sama dengan 3. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 3. Jelas ya? Nah, jadi inti dari persamaan eksponensial yang pertama itu adalah bilangan pokoknya harus sama terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke persamaan eksponen yang bentuk kedua. Oh, ini bukan pangkat P ya, tetapi pangkat GX. Ya, jadi di persamaan bentuk kedua ini kalau ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan contoh atau bentuk yang pertama, tetapi bedanya adalah pangkat di ruas kanan itu juga berupa fungsi. Nah, syaratnya juga masih sama, A-nya harus positif dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, kita coba jawab contohnya. Di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari ketiga contoh berikut. Oke, kita coba jawab yang A terlebih dahulu.
9 pangkat X min 1 sama dengan 1/3 pangkat 4X min 1. Nah, lagi-lagi kita harus menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Coba kita lihat di sini bilangan pokoknya masih 9, sedangkan ini 1/3. Kira-kira akan sama di mana? Di 3. Maka 9 ini kita ubah nih. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Kemudian ini X min 1. Nah, 1/3 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat min 1. Gitu. Nah, dipangkatkan lagi dengan 4X min 1. Oke, ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal kita kali. Jadi 3 pangkat 2 kali X, 2X, 2 kali min 1 adalah min 2. Sama dengan ini juga sama. Min 1 kali 4X min 4X. Min 1 kali min 1 adalah plus 1. Nah, kalau udah sama seperti di bentuk yang pertama tadi. Pangkatnya tinggal kita samakan. Jadi 2X min 2 sama dengan min 4X tambah 1. Oke, yang ada X-nya kita pindahkan ke ruas kiri dan yang angkanya kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti di sini kita dapat 2X ditambah 4X sama dengan 1 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 6X sama dengan 3. X-nya adalah 3/6. Atau kalau misalkan kita mau sederhanakan, jadi X-nya sama dengan 1/2. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 1/2. Gampang ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada bentuk akar dan ada bentuk pecahan. Tapi coba kita lihat bilangan pokoknya 2 sama 1/8. Kira-kira bilangan pokoknya akan sama di 2. Jadi bagaimana caranya kita ubah atau kita sederhanakan baik di ruas kiri ataupun ruas kanan menjadi 2 pangkat sekian. Oke ya. Nah, kalau mau kita ubah yang bentuk akar ini, kita harus ingat sifat dari bentuk akar ya. Kalau ada akar dari A, kemudian di sini P pangkat B, maka kalau mau kita ubah menjadi bilangan berpangkat, bentuknya menjadi P pangkat B per A. Berarti yang ini kalau nggak ditulis nih, ini kan nggak ada angka ya di akarnya nih, sebenarnya ada angka 2. Berarti jadinya apa? 2 pangkat 4X min 2 per 2 sama dengan 1/8 bisa kita ubah menjadi 1/2 pangkat 3. Oke, kemudian pangkatnya X min 3. Nah, ini belum sama nih bilangan pokoknya nih. Kita samakan dulu. Ini menjadi 2 pangkat 4X min 2, ini bisa kita faktorkan, 2-nya keluar, sisa 2X min 1 di sini. Kemudian dibagi sama 2. Sama dengan, nah, 1/2 pangkat 3 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat min 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan X min 3. Oke, 2-nya bisa kita coret nih. Jadi di ruas kiri sisanya adalah 2 pangkat 2X min 1 sama dengan, nah, yang di ruas kanan tinggal kita kalikan karena ada pangkat dipangkatkan lagi. Berarti min 3 kali X adalah min 3X, min 3 kali min 3 adalah plus 9. Karena sudah sama bilangan pokoknya, maka pangkatnya tinggal kita samakan, yaitu 2X min 1 sama dengan min 3X plus 9. Oke, seperti biasa yang ada X-nya kita pindahkan ke ruas kiri dan yang angka kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga kita dapatkan di sini 2X ditambah 3X sama dengan 9 ditambah 1. Oke, kita lanjutkan. 2X ditambah 3X kita dapat 5X sama dengan 9 tambah 1 yaitu 10. Berarti X-nya 10 dibagi 5 yaitu 2. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 2. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Baik, kita coba jawab untuk soal yang C ini atau soal yang ketiga. Di sini ada 3 pangkat X dibagi 27 pangkat X plus 2. Kemudian di ruas kanannya 81 dikali akar dari 3 pangkat 3X. Oke, nah ini bilangan pokoknya bervariasi ya. Ada 3, ada 27, ada 81, dan ada 3 lagi di sini. Nah, tetapi di sini 27 dan 81 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat sekian.
sehingga nanti bilangan pokok yang sama kira-kira ada di 3. Oke, coba kita sederhanakan. Di sini kita tulis pembilangnya masih sama, yaitu 3 pangkat X. Nah, 27 ini kalau kita ubah menjadi 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan X plus 2 sama dengan 81 itu 3 pangkat 4 ya. Kemudian akar dari 3 pangkat 3X kalau kita jadikan bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat 3X per 2. Oke, nah kemudian kita sederhanakan dulu yang ada di bawahnya atau yang ada di penyebut. Berarti 3 pangkat X per, ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya tinggal kita kali, sehingga 3 pangkat 3X ditambah 6. Karena 3 kali X 3X, 3 kali 2 sama dengan 6. Oke, kemudian 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat X per 2. Karena bilangan pokoknya sama dan ini perkalian, maka pangkatnya tinggal kita jumlah. Sehingga kita dapatkan 3 pangkat 4 ditambah 3X per 2. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini 3 pangkat X dibagi dengan 3 pangkat 3X plus 6. Maka pangkatnya tinggal kita kurang saja. Jadi bentuknya nanti menjadi 3 pangkat X dikurang dengan 3X plus 6 sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 3X per 2. Oke, gampang ya. Nah, ini tinggal kita kali menggunakan sifat distributif, sehingga kita dapatkan di sini 3 pangkat X dikurangi 3X dapat min 2X. Kemudian min kali 6 jadi min 6 sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 3X per 2. Oke, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita sama dengankan. Oke, yang di ruas kiri pangkatnya adalah min 2X min 6 sama dengan 4 ditambah 3X per 2. Nah, ini agar tidak pecahan bentuknya, karena di ruas kanan itu ada pecahan, kita kalikan saja dengan 2 agar nanti si 2-nya itu hilang ya, sehingga sisa 3X saja. Oke, tinggal kita kalikan 2 semua ruasnya, baik ruas kiri ataupun ruas kanan. Berarti min 2X kali 2 kita dapat min 4X di sini. Min 6 kali 2 kita dapat min 12 sama dengan 4 kali 2 yaitu 8, dan 3X per 2 kali 2 itu adalah 3X. Nah, kemudian kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita susun saja. Yang ada X-nya kita pindahkan ke kiri. Berarti min 4X min 3X sama dengan 8 ditambah 12. Kita dapat min 7X sama dengan 20. Berarti X-nya adalah 20 per min 7 atau min 20 per 7. Jadi himpunan penyelesaiannya, jika kita ingin menjadikan pecahan campuran, berarti ini menjadi min 2 6 per 7. Oke, jelas ya? Baik, kita ke bentuk yang terakhir di video kali ini, atau bentuk ketiga nih, yaitu bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi beda dengan bentuk pertama sama bentuk kedua, karena bentuk pertama sama bentuk kedua itu bilangan pokoknya harus sama, tetapi di persamaan yang bentuk ketiga ini bilangan pokoknya justru beda nih. Yang sama itu adalah pangkatnya, fx sama fx. Nah, berarti cara mengerjakannya gimana? Fx nya kita sama dengan 0. Nah, syaratnya ini lebih banyak nih. A nya harus positif, kemudian B nya juga harus positif, dan A dan B nya pun tidak boleh sama dengan 1. Nah, kita lihat contohnya saja. Di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan eksponensial berikut. Nah, ini ada 2 soal ya, kita coba jawab satu-satu dulu. Yang A, 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Jadi kita tidak perlu melihat bilangan pokoknya. Di bentuk ketiga ini bilangan pokok nggak harus sama, tetapi yang harus sama apa? Pangkatnya. Coba kita lihat di sini. Pangkatnya 2x min 6 dan di sini juga 2x min 6. Cara mengerjakannya gimana? Tinggal pangkatnya disama dengan 0.
Ya sudah, berarti 2x min 6 tinggal kita sama dengankan dengan 0. Maka kita dapat di sini 2x sama dengan 6 ya. Berarti x-nya sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 3. Jadi himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah 3. Mudah ya. Nah, coba kita jawab yang soal kedua atau yang B. Soalnya adalah 5 pangkat x kuadrat min x min 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min x min 2. Nah, ini bilangan pokoknya kan nggak mungkin sama ya. Ini 5, ini 7. 5 itu kita tidak bisa jadikan bilangan berpangkat yang lainnya. 7 pun juga demikian. Sehingga tinggal kita lihat nih, pangkatnya harus sama dulu. Karena di sini pangkatnya sudah sama. Nah, ini kan sama ya. Yaitu x kuadrat min x min 2. Berarti pangkatnya tinggal kita sama dengankan dengan 0. Pangkatnya adalah x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat ya, berarti ada 2 nilai x nih nanti. Kita faktorkan. Yang kita dapat adalah min 2 dan plus 1. Sehingga kita dapat x yang pertama adalah 2 dan x yang kedua adalah adalah min 1. Jadi himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah min 1, Oke, jelas ya. Jadi ini adalah 3 bentuk awal dari persamaan eksponen. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.